Halo sahabat WK Bonsai dimanapun berada, selamat datang di channel WK Art dan selamat juga yang baru bergabung di channel WK Art. Ya, pada tayangan kali ini sedikit berbeda dari konten-konten sebelumnya, di mana pada tayangan sebelumnya saya lebih fokus membahas dasar-dasar teknis tahapan membuat bonsai. Namun pada tayangan kali ini saya sedikit masuk pada wilayah konsep. Teman-teman mungkin di sini bisa mulai masuk atau memahami tahapan membuat sebuah konsep ya. Oke, jadi secara simulasi saya akan membuat sebuah karya yang tentu dari awal saya bangun dari mana abstraksinya dibangun, konsepnya, dan sampai secara teknis membuat perwujudan karyanya. Ya, pada karya ini secara konsep pemikiran saya ingin menggabungkan di mana seni bonsai itu tidak hanya berhubungan antara desain dan seni pohon saja ya. Namun di sini saya sedikit mengaitkan antara seni pohon dan budaya atau kearifan lokal budaya Asia ya, di mana sisi lain mungkin ada teman-teman bonsai yang banyak hal dalam suatu penciptaannya didasari oleh pemikiran mungkin iklim, seperti salah satu diantaranya adalah seniman bonsai dari Jepang yang tentunya saya kagumi dan terinspirasi dari karya-karya konseptual atau kontemporernya, di mana Makoto Azuma membangun dua bonsai, Shiki dan Frozen Pain, jadi bonsai yang dibekukan. Tentunya seperti itulah konsep-konsep yang mungkin dilatar belakangi tentunya dengan iklim yang berada di sana ya. Mungkin salah satunya yang teman-teman ketahui seperti Master Rudy Julianto, di mana dengan karya masterpiece-nya konsep tropis, tentu di sini seni sangat memberi sebuah keleluasaan. Jadi kita bisa masuk ke wilayah-wilayah apa saja yang memungkinkan mencari relevansi yang bisa mewakili untuk konsep sebuah seni bonsai. Oke, dari sini saya saya jelaskan bahwa saya menggabungkan antara seni bonsai dan budaya karena apa? Bahwa saya meyakini satu sama lain itu akan ada kaitannya, akan menjadi sebuah ekosistem kehidupan. Karena dalam nilai-nilai budaya pun tidak lepas dari kaidah-kaidah alam yang memang diadopsi menjadi sebuah nilai-nilai kehidupan ya. Nah, dari situ saya menyerap sebuah runtutan pemikiran yang sangat menarik untuk dijadikan dasar sebuah konsep karya seni bonsai, ya termasuk yang saya garap ini. Jadi pada karya ini saya menghadirkan sebuah karya seni bonsai panorama. Namun tentu beda daripada yang panorama yang mungkin biasa teman-teman lihat ya. Jadi pada konsepnya ini adalah rings panorama.
rings panorama, rings mungkin teman-teman sudah bisa ada gambaran bahwa rings adalah sebuah lingkaran, bentuk lingkaran itu. Jadi secara abstraksinya konsep ini diambil dari sebuah simbol, saya simbolkan sebagai cakra ya. Nah, cakra ini adalah sebuah bentuk lingkaran di mana cakra dalam budaya Asia dipahami sebagai sumber energi metafisik atau biofisis dalam tubuh manusia, dan budaya ini adalah semangat gerakan zaman yang ditandai sebagai pemikiran baru yang sangat berbeda. Jadi mungkin dari pemahaman itu bisa terbayangkan, artinya di sini ada sebuah lompatan dari yang selama ini desain bonsai atau pakem yang sudah berada ya. Jadi seni pun adalah satu bentuk gerakan, sebuah perubahan ya. Jadi ya idealnya karya seni diciptakan bukan hanya sebagai untuk komoditi, namun ada hal lain yang proses penciptaannya adalah sebuah penciptaan atau menstimulus sebuah pemikiran-pemikiran atau bentuk-bentuk dari seni yang selalu berkembang ya. Dan kemudian apa kaitannya antara konsep rings panorama ini dengan cakra? Seperti apa yang tadi kita pahami, bahwa cakra adalah pusat energi metafisik, dan metafisik adalah sebuah teori atau cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat keberadaan. Jadi bahwa konsep ini dilahirkan, konsep ini dibuat berdasarkan sebuah pengamatan dari apa yang saya lihat keberadaannya. Artinya bahwa ini bukan sebuah berdasarkan hayalan atau fantasi atau bekerja dengan imajinasi, tapi ini adalah sebuah realitas gitu. Jadi memang benar-benar ada ya. Ya, gambarannya jadi prosesnya di mana saya melihat sebuah pemandangan pepohonan yang berada di lapisan gua ya. Jadi gua ini tentu dalam bentuk lengkung atau lingkaran. Itu di atasnya itu sering kali kita lihat ada lapisan bebatuan yang kemudian ditubuhi oleh vegetasi pepohonan, tumbuh-tumbuhan di situ. Nah, di situ saya terinspirasi, sangat menarik sekali bahwa di sini ada sebuah kehidupan yang misteri. Jadi secara kasat mata di sini melihat tidak ada akar, tidak ada air, tidak ada media tanam atau tanah, tapi pohon ini hidup ya. Nah, dari situ secara logis, saya telusuri bahwa tentu ada teknis yang bisa kita capai, karena pohon itu bisa bertahan hidup di lapisan gua tersebut ya. Tentunya itu bukan sebuah magic, mistik atau apapun, tentu itu adalah persoalan teknis yang bisa kita lakukan untuk membuat sebuah replikasi panorama atau nanti pohon bonsai yang akan kita buat. Oke, kurang lebih seperti itu gambaran dari mana inspirasi itu saya dapat, di mana ini bisa menjadi lingkaran ini menjadi sebuah abstraksi ataupun realitas, di mana adanya sebuah bentuk lengkung atau rongga seperti gua, atau bahkan ini bisa digambarkan jadi sebuah bumi, tengah-tengah dari bumi, entah ini imajiner ya, ini bisa ditafsirkan sebagai abstraksi, kekosongan, atau sebuah sesuatu misteri yang belum terlahir di alam ini. Ya, itu silahkan teman-teman kembangkan sendiri imajinasinya untuk menafsirkan
uh, konsep dari simbol ini. Oke, maka konsep ini rumusannya adalah seni bonsai panorama pada vegetasi bebatuan dalam bentuk bidang lengkung atau lingkaran yang secara visual tadi disimbolkan jadi sebuah bentuk cakra, di mana konsep desain tersebut diwujudkan sebagai simbol cakra alam. Kemudian pesan yang ingin saya sampaikan bahwa alam sebagai cakra atau pusat energi yang dipancarkan ke segala aspek kehidupan makhluk yang berada di sekitarnya, termasuk alam semesta yang berada di dalam diri manusia dalam satu lingkaran ekosistem. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman, gambaran dari konsep karya rings panorama ini. Ya, jadi karya ini di sebuah tanda proses penciptaan awal. Jadi saya memberi judul dengan karya rings panorama ini, yaitu dengan judul Cakra ya. Jadi tentu konsep rings panorama akan berkembang dengan desain-desain ya. Tentunya nanti akan saya tampilkan, saya tayangkan, dan begitu juga tutorial proses-proses pembuatannya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada tahap proses eksekusi pembuatannya ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, tentu akan saya perkenalkan dulu material-material apa saja yang akan dipakai. Ya, tentunya di sini saya menggunakan batu karang gunung dan tentu ukuran kecil ya. Kemudian ada skin rock. Untuk skin rock teman-teman bisa lihat bagaimana proses pembuatannya di tutorial sebelumnya. Dan kemudian ada spons, filter rokok, ada wrapping plastik, nanti fungsinya untuk membungkus kar. Dan kemudian ini ada potongan kawat bonsai sekitar 6 mili ya, nanti akan menjadi kerangka proses pembuatannya. Juga ada klem plastik, tali, pot, dan powder skin rock, dan kemudian ini ada lem. Di sini saya punya ada Sakura Micro yang seperti tadi saya jelaskan, dasarnya adalah berpegang pada alam ya. Jadi di sini nanti saya akan membuat ring. Jadi tadi konsepnya adalah sebuah seperti gua, namun saya kembangkan secara filosofis, konsep yang lebih mendalam lagi, yaitu sebuah pemaknaan secara simbolik bahwa ini adalah sebuah ring, sebuah kehidupan, lingkaran kehidupan. Di sini saya akan menggabungkan beberapa batu. Mana nanti ini menjadi sebuah bidang yang akan ditanami akar dari Sakura Micro. Oke, kita posisi seperti ini. Oke, saya sedikit jelaskan secara teknis di mana komposisi menjadi sebuah
hal yang penting ya. Jadi tetap apapun konsepnya, namun kalau kita paham akan dasar-dasar komposisi, tentunya itu akan sangat membantu untuk menjadikan objek ini secara visual enak dipandang ya. Artinya tentu itu bagian dari sebuah keseimbangan dan komposisi yang guna nanti akan menstimulus orang untuk melihat lebih nyaman, lebih mudah untuk di ini. Jadi di sini teman-teman mungkin yang pernah memahami tentang panorama, ada itu secara komposisi di belakang ini kecil lah, fungsinya yaitu membangun sebuah dimensi atau perspektif di mana yang jauh itu dia tampak lebih kecil. Nah, jadi di sini juga berlaku komposisi seperti itu. Jadi tambahkan sedikit kecil, pecahan-pecahan kecil untuk mendapatkan sudut pandang itu. Ya, sedikit. Kita gabungkan. Jadi nanti kita bersihkan akar-akar yang serabut, ya, supaya nanti kita lakukan wearing, menentukan gerak-gerak, mengarahkan bentuk dari cabang-cabang yang sudah kita grouping. Jadi untuk teknik wearing ini, untuk proses bending ini teman-teman bisa lihat di tayangan sebelumnya. Saya membuat tutorial untuk wearing ya. Di sini secara konsep ini sangat kompleks ya, bisa masuk dalam sebuah konsep-konsep bonsai yang lain seperti formal, informal, dan juga cascade, semi cascade, karena itulah sebuah ring, sebuah perjalanan dinamika bonsai ya. Nah, jadi ini bisa menjadi master plan untuk sebuah gaya-gaya bonsai. Oke teman-teman, ini saya tetap menggunakan pot dengan ukuran yang ini bisa untuk small ya, atau mame juga. Namun karena di sini saya ingin mengekspos secara keseluruhan bahwa ini menjadi suatu instalasi panorama yang bukan dalam konsep horizontal atau landscape dalam bidang datar. Jadi saya tidak menggunakan konsep pot yang landscape ya, yang bidang datar yang lebih dominan. Tapi di sini saya ingin mendominasi atau mengekspos
bentuk dari bagaimana ring panorama ini, atau landscape-nya adalah sebuah ring itu sendiri ya. Jadi ini saya akan tanam seperti ini.